Perkenalkan, nama saya Nosli Jawanti Sihite, Prodi Agribisnis NPM 180430041. Di sini saya akan menjawab 3 soal ujian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen yang dibawakan Bapak dosen kami, Bapak Muhammad Reja Aulia, SPT MSI. Soal nomor 5. Apa yang membedakan instrumental conditioning dari classical conditioning? Classical conditioning merupakan salah satu dasar dari pola pembentukan perilaku, atau classical conditioning adalah suatu proses belajar yakni stimulus netral dapat memunculkan respon baru setelah dipasangkan dengan stimulus yang biasanya mengikuti respon tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Dalam percobaan mengenai classical conditioning, Pavlov menggunakan anjing dan proses asosiasi suara bel dengan munculnya air liur pada anjing. Awalnya, setiap kali mendengarkan bunyi bel atau stimulus netral, anjing tidak mengeluarkan air liur atau before conditioning. Tahap selanjutnya, secara berulang, setiap kali bunyi bel diperdengarkan akan dibarengi dengan pemberian makanan pada anjing. Makanan yang diberikan menjadi unconditioned stimulus atau US. Setelah makanan dikeluarkan, anjing akan mengeluarkan liur atau unconditioned response atau UCR. Setelah dilakukan berulang-ulang, anjing mulai mengasosiasikan bunyi bel dengan makanan karena setiap kali ia mendengarkan bel, maka makanannya akan muncul. Selanjutnya, anjing akan mengeluarkan liur pada saat mendengar bel walaupun bunyi bel tidak diikuti dengan pemberian makanan. Pada tahap ini, bunyi bel menjadi conditioned stimulus atau stimulus terkondisi atau CS. Dan liur anjing menjadi conditioned response atau CR atau respon terkondisi. Sedangkan instrumental conditioning atau operan conditioning adalah tingkah laku yang muncul dilakukan sebagai alat atau usaha mendapatkan reinforcement sehingga tingkah laku tersebut akan diulangi lagi di masa mendatang, atau kita sebut operan conditioning adalah pengkondisian yang melibatkan subjek dalam mengubah perilaku menggunakan stimulus berupa reinforcement dan punishment. Operan conditioning diciptakan oleh B.F. Skinner tahun 1939. Dalam mengkondisikan perilaku, operan conditioning menggunakan reinforcement dan punishment. Reinforcement adalah membuat perilaku bisa berupa positif dan negatif. Reinforcement positif berarti menguatkan dengan cara menyenangkan seperti reward dan apresiasi atau dan lain-lain. Reinforcement negatif menguatkan dengan cara yang tidak menyenangkan seperti ancaman ataupun peraturan. Sedangkan punishment adalah pelemah atau penghilang perilaku. Caranya dengan pemberian hukuman. Punishment ada positif dan negatif. Punishment positif berarti diberikan sesuatu sebagai hukuman seperti distrap ataupun dimarahi. Punishment negatif berarti diambil sesuatu sebagai hukuman seperti HP disita, dilarang masuk kelas pada saat mata pelajaran dimulai atau dia terlambat. Efektivitas reinforcement bisa bergantung pada timing atau penjadwalan. Perilaku yang sudah dibentuk tapi diberhenti dikondisikan akan perlahan memudar. Penjadwalan reinforcement ada 2, penguatan berkelanjutan dan penguatan parsial. Penguatan berkelanjutan berarti selalu dikasih reinforcement setiap satu perilaku. Penguatan parsial dibagi lagi menjadi 4, yaitu penguatan rasio tetap, penguatan rasio variabel, penguatan interval tetap, dan penguatan interval variabel. Contoh dari instrumental conditioning yaitu ketika kita melatih anjing dengan perilaku tertentu, setiap kali dia berhasil melakukan satu trik dengan benar, dia akan dikasih reward seperti makanan. Soal yang ke-6 yaitu jelaskan 5 prinsip utama pengkondisian klasik. Yang pertama, acquisition atau akuisisi. Akuisisi adalah tahap awal pembelajaran. Ini muncul waktu respon pertama kali dan secara bertahap diperkuat. Selama fase akuisisi ini, stimulus terkondisi atau aba-aba berulang kali diikuti stimulus tidak terkondisi atau menyuk mata. Stimulus alami adalah sesuatu yang secara alami akan memicu respon tanpa perlu belajar. Sebagai contoh, kita mengkondisikan teman kita untuk memicingkan mata sebagai respon terhadap aba-aba.
kita berulang kali memasangkan aba-aba dengan tiupan mata. Respon dikatakan telah diperoleh segera kalau teman kita mulai memicikkan mata sebagai respon terhadap aba-aba. Setelah respon terbentuk, kita bisa dapat secara bertahap memperkuat respon picingan mata untuk memastikan perilaku tersebut sudah terkondisi dengan baik. Baru yang tahap kedua, yaitu extinction atau kepunahan. Kepunahan atau extinction adalah berkurangnya atau menghilangnya respon yang sudah kita kondisikan. Dalam kasus pengkondisian klasik, ini terjadi ketika stimulus terkondisi tidak lagi diikutkan dengan stimulus tak terkondisi. Kalau kita hanya memberi aba-aba tanpa diikuti dengan tiupan mata, lama-lama teman kita akan tidak merespon lagi. Tahapan yang ketiga, yaitu spontaneous recovery. Kadang-kadang respon yang dipelajari bisa tiba-tiba muncul lagi, bahkan setelah periode memudarnya respon. Pemulihan spontan atau kemunculan kembali respon terkondisi setelah adanya periode jeda. Dalam kasus ini, bayangkan kita berhenti memberi aba-aba di depan mata teman kita. Setelah dia tidak memicingkan mata lagi atau responnya punah, beri jeda beberapa waktu sekitar 15 menit. Kalau kita tiba-tiba mengucapkan aba-aba lagi, respon yang sudah punah itu bisa muncul lagi. Inilah yang disebut dengan spontaneous recovery atau pemulihan spontan. Tetapi respon akan punah lagi kalau stimulus terkondisi atau memicingkan mata ini tidak diikuti dengan stimulus tak terkondisi atau meniup. Yang tahap keempat, yaitu stimulus generalization atau generalisasi stimulus. Generalisasi stimulus adalah kecenderungan dari subjek untuk merespon terhadap stimulus terkondisi yang mirip. Contohnya, setelah dikondisikan, teman kita mungkin akan tetap memicingkan mata meskipun aba-abanya diganti dengan tepukan atau isyarat tangan. Baru tahap yang kelima, yaitu stimulus discrimination atau diskriminasi stimulus. Diskriminasi adalah kemampuan untuk membedakan stimulus terkondisi dengan stimulus lain yang belum dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi. Diskriminasi melibatkan kemampuan membedakan jenis aba-abanya, karena subjek mampu membedakan antara stimulus-stimulus ini. Ia hanya merespon ketika stimulus yang dikondisikan disajikan. Respon 4 dan 5 ini bisa bergantung pada persepsi subjek. Kalau subjek menyamakan semua aba-aba, berarti dengan ketukan meja pun dia akan merespon atau generalisasi. Tapi kalau subjek benar-benar fokus pada satu respon, dia akan mengabaikan stimulus lain atau diskriminasi. Soal yang terakhir, yaitu nomor 12. Sebutkan contoh penyelesaian masalah rutin pembelian. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dalam pembelian yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, menentukan produk pilihan, dan yang terakhir itu menentukan alternatif pilihan. Dalam pembelian, konsumen telah memiliki pengalaman terhadap produk yang akan dibelinya. Konsumen seringkali hanya meninjau apa yang telah diketahuinya. Konsumen hanya membutuhkan sedikit informasi. Pada kebanyakan pembelian makanan seperti mie instan, jika persediaan mie instan tersebut habis, timbul kebutuhan mie instan dan selanjutnya terjadi pembelian. Demikian dari hasil penjelasan saya ucapkan terima kasih.